Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Segala puji bagi Allah dan salawat beriring salam senantiasa kita dawamkan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bukti cinta dan ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa mengeluarkan kita umat pada akhir zaman, dari zaman jahiliyah, zaman yang tidak mengenal syariat agama yang lurus, syariat agama Islam yang lurus, menjadi menuju alam terang benderang dan dengan cahaya Islam, cahaya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita mengetahui apa apa saja yang bisa menghantarkan kita kepada ridhonya Allah dan kepada syurganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pada pekan yang lalu kita telah mempelajari materi ke-1 dari bab ke-10 tentang beriman kepada para rasul serta Muhammad sebagai nabi akhir zaman, yaitu fokus pada pertemuan yang lalu membahas tentang beriman kepada para rasul. Mana tujuan pembelajaran dari bab ini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada para rasul, siswa mampu menjelaskan makna beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siswa mampu menjelaskan makna mukjizat dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siswa mampu menjelaskan nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ada yang lebih penting lagi, yaitu siswa terbiasa menginternalisasikan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini, pada pekan ini, kita akan membahas subbab kedua, yaitu makna beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, sebagai khatamun nabiyyin. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita telah banyak mengenal tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau adalah Nabi untuk akhir zaman, Nabi penghabisan, satu dari di antara 25 nama Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama dan kisah-kisah keteladanan tentu saja. Kemudian beliau juga adalah satu dari di antara para Rasulul Azmi, dan yang tak kalah pentingnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah sosok keteladanan yang paling sempurna. Segala hal, segala sisi dari kehidupan beliau patut untuk kita contoh. Bahkan hal sekecil apapun yang beliau lakukan, jika dikaitkan dengan penelitian di zaman modern, maka apapun yang biasa beliau lakukan, maka itu menyimpan atau mengandung bukan berkah ya, mengandung hikmah di dalamnya. Nah, ada hikmah, ada rahmat di balik segala kebiasaan dan segala pembiasaan serta akhlak yang
beliau contohkan, baik dari cara makannya, cara berpakaiannya, dan lain-lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, langsung saja ya. Mengenai makna beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, definisinya adalah sebagai berikut, yaitu membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah. Nah, tak hanya meyakini saja, tetapi harus beserta mentaati dan mengikuti syariat yang dibawanya atau yang diajarkannya. Jadi ini yang membedakan antara beriman kepada para rasul dengan beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekan lalu kita menyampaikan bahwa beriman kepada para rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul tanpa harus melaksanakan dan mentaati syariat yang dibawanya. Contoh, ketika Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau Nabi Isa membawa syariat atau menyampaikan syariat yang berupa kitab-kitab yang sampai sekarang mungkin kitabnya masih ada, maka kita tidak diperintahkan untuk mempelajari, mengikuti, dan mengamalkan isi-isi kitab, kalaupun sekarang ini dinyatakan oleh para selain umat Nabi Muhammad ya, selain Muslim, bahwa masih ada kitab Injil atau yang lainnya, maka kita tidak perlu mempelajari, mengamalkan, atau mentaati apa yang diperintahkan di dalam kitab tersebut. Berbeda dengan kita membahas tentang iman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib mempelajari ajaran yang dibawanya serta mengamalkannya. Mencakup juga sebagai makna beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, mengimani pula bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul bagi seluruh alam, jin dan manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, "Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Ketika di dalam surat Al-Jin dikatakan bahwa ada para jin mengatakan bahwa mereka mendengar Al-Quran, menyimak Al-Quran yang begitu menakjubkan. Ini salah satu bukti bahwa syariat agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam, juga dipelajari oleh golongan jin. Yang berikutnya termasuk makna beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, atau Nabi ataupun Rasul yang penghabisan, yang disebut Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi-nabi. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada yang 6 rukun iman, satu di antaranya beriman kepada para rasul, wajib meyakini bahwa tidak ada lagi
nabi ataupun rasul yang Allah pilih dan Allah utus setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengingkari jika ada yang mengaku dirinya sebagai nabi atau ada yang memberikan fatwa maupun petunjuk bahwa ada seorang nabi hadir di zaman sekarang atau zaman kapanpun ya setelah Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW menghapus ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ini ada kaitannya seperti apa yang kita pelajari dalam bab beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Al-Quran itu fungsi Al-Quran adalah menghapus syariat yang telah ada sebelumnya. Jika syariat tersebut, ajaran tersebut tidak dilanjutkan lagi dalam wahyu serta ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun di sini ada ya syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya, yaitu berhaji. Berhaji itu adalah syariat serta berkurban. Nah, salah satu ya contohnya berhaji dan berkurban itu adalah syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada umatnya, dan itu diajarkan kembali atau diteruskan kembali, diajarkan kembali untuk terus dilaksanakan syariatnya oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang seperti ini tidak dihapus. Yang dihapus adalah syariat yang tidak diajarkan atau tidak diteruskan kembali pengajarannya. Bagian dari makna atau cara beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan ajaran Islam dengan sempurna. Sempurna. Agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Pengajarannya sudah sempurna. Jadi tidak ada lagi kekurangan, kebengkokan di dalamnya. Jadi ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran agama yang lurus. Nah, sejalan dengan yang sudah kita pelajari juga di bab beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang terjamin kemurniannya, yang Allah jamin kemurniannya. Maka dengan demikian ajaran agama Islam pun terjamin kemurniannya selagi masih bersandar kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikutnya, yang kelima ini ya, termasuk cara beriman, makna beriman kepada Rasulullah SAW juga adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang maksum atau terjaga dari kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan ajaran agama Allah. Jadi sebuah kaidah ya, landasan atau menjadi akar dari ajaran agama Islam, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Ya. Berikutnya termasuk dari makna beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika terdapat syair-syair, lagu-lagu. Kalau zaman dulu syair ya, kalau sekarang disebutnya lagu mungkin ya, sama mungkin. Kalau zaman dulu bermunculan syair-syair yang berisi pujian terhadap Rasulullah SAW. Di masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu marak sekali syair-syair, puisi-puisi yang menggambarkan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Pun pada saat sekarang juga kita mendapati banyak sekali lagu-lagu
berbahasa Indonesia yang isi syairnya, isi liriknya itu berisi tentang pujian, ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, mencintai dan memuliakan, ya, mencintai cara yang paling besar yang paling utama dalam mencintai Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan atau menjalankan sunnah-sunnahnya serta bersalawat atasnya. Ada kewajiban terhadap Rasulullah SAW, yaitu mentaati dan mengikuti syariat yang disampaikan dan yang dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini tergambar dalam surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, dan apa yang datang dari Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Maka kewajiban kita sebagai seseorang yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam hadisnya. Di sini ada nama-nama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Ahmad, yang kedua Muhammad, yang ketiga Al-Mahi, keempat Al-Hasyr, dan kelima Al-Aqib. Apa arti dari nama-nama tersebut? Ahmad artinya yang terpuji, Muhammad orang yang paling banyak memuji, Al-Mahi orang yang menghapuskan kekufuran, dan Al-Hasyr adalah orang yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Al-Aqib adalah nabi yang terakhir. Ya, kita bahas satu persatu. Ahmad adalah orang yang terpuji. Nah, ini menggambarkan tentang sosok beliau yang memang sampai saat ini, sampai kapanpun, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang paling sempurna akhlaknya. Paling utama dan paling berhak untuk dijadikan suri tauladan. Ahmad, orang yang terpuji, ya. Ahmad, orang yang terpuji, menggambarkan bahwa memang beliau adalah sosok yang layak untuk dipuji oleh orang-orang yang hidup sezaman dengannya bersama beliau, maupun oleh kita umatnya yang mengenal beliau dari sirah perjalanannya, dari kisah-kisah yang telah dinukil dan ditulis dan diabadikan di dalam hadis-hadis hadis-hadis yang menceritakan tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW-nya, serta asar itu adalah ucapan para sahabat yang menggambarkan tentang beliau. Yang kedua, Muhammad adalah orang yang paling banyak memuji, Masya Allah. Muhammad SAW memang ibadahnya adalah ibadah yang paling sempurna. Beliau pernah sholat malam sampai kakinya bengkak, saking sholatnya rajin dan sholatnya panjang, lama, dan banyak ketika melaksanakan sholat tahajud. Walaupun beliau adalah seorang yang udah dijamin untuk masuk surga, tapi itu tidak berarti beliau
berhenti untuk beribadah. Justru karena rasa syukurnya, maka ibadahnya semakin sempurna dan semakin bersemangat. Yang berikutnya al-mahi, orang yang menghapuskan kekufuran. Ini menggambarkan bahwa menggambarkan apa yang telah beliau raih dalam perjuangan dakwahnya. Di mana pada masa awal dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang sembunyi-sembunyi, itu mengeruk ya pengorbanan yang begitu besar dari Rasulullah SAW sampai ia pernah dilempari dengan kotoran, pernah dilempari dengan batu, pernah disayembarakan untuk dibunuh. Ini ketika beliau dalam perjalanan berhijrah ke Madinah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Hasyir, orang yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Masya Allah, ini yang membuat kita akhirnya merindukan Rasulullah SAW dengan rindu yang begitu dalamnya. Begitu dalamnya itu kita merindukan syafaat dari Rasulullah SAW, yang mana di antara para nabi yang pernah disebutkan ataupun yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada yang Allah berikan kesempatan atau Allah berikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umatnya, melainkan hanya Rasulullah Muhammad SAW saja. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang Allah ridhoi untuk memberikan syafaat kepada kepada kita umatnya yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang berikutnya adalah al-aqib. Al-aqib ini adalah artinya adalah nabi yang terakhir atau khatamun nabiyyin, ya. Nabi penghabisan, nabi penutup. Ini menggambarkan bahwa ajaran beliau yang begitu jelas, yang begitu gamblang, yang begitu sempurna, menjadikan agama ajaran yang dibawanya relevan untuk dilaksanakan, untuk diterapkan di semua keadaan, pada semua keadaan, dan di setiap zaman. Setelah beberapa abad yang lalu, ya, 17 abad yang lalu Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Nah, kemudian sampai hari ini kita pun masih merasakan nikmat atau rahmat ajaran yang di bawahnya, yaitu ajaran agama Islam. Kenapa sih beliau memiliki nama-nama yang bagus seperti tadi, yang baik, yang sepertinya saya punya yang mana ya itu ya? Mungkin untuk mendapatkan nama atau julukan seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tidaklah mudah. Tapi kita bisa mencontoh karakter atau sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita wajib menanamkan dalam hati kita bahwa kita akan berusaha mencontoh, menteladani, meniru, mengcopy paste, dan mengikuti apa yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan. Apa sifat-sifat terpuji tersebut? Yang pertama adalah siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian jika diterjemahkan, siddiq artinya benar, amanah benar, ya, benar. Yang amanah artinya bisa dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas, siddiq benar. Nah, kita harus
mempelajari agama atau ajaran yang telah disampaikan oleh beliau agar kita bisa mencontoh sifat siddiq ini. Yang kemudian amanah, bisa dipercaya. Nah, kita berusaha menjalankan apa yang telah diajarkan. Bagian dari perintah-perintah untuk amanah ini banyak ya diceritakan. Apabila berjanji jangan mengingkari, gitu ya. Apabila berkata jangan berbohong, agar kita bisa menjadi amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Ini pun adalah sifat yang wajib kita tiru. Setiap kita adalah dai atau orang yang menyeru kepada ajaran agama Allah. Maka sifat terpuji ini juga harus kita contoh. Kita harus berusaha untuk juga menjadi bagian dari penerus dakwah Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan ajaran agama Allah kepada orang yang lalai, atau kepada orang yang belum tahu, atau kepada orang yang memang belum kenal, ya. Belum tahu dan belum kenal mungkin enggak sama ya. Sama apa enggak tuh? Yang berikutnya adalah fatonah, cerdas. Nah, cerdas di sini mungkin kalau kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, cerdas dengan cara mencerdaskan diri kita dengan belajar pertama. Yang berikutnya adalah dengan merawat otak kita, merawat otak kecerdasan kita dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak otak. Nah, misalkan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman keras, atau mungkin dengan cara seperti yang dinyatakan oleh para ahli ya, dengan cara melihat tayangan-tayangan atau pornografi yang juga bisa merusak otak. Maka kita berusaha meniru, mencontoh 4 sifat terpuji, sifat positif, karakter positif yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sekarang membahas tentang mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Di antara mukjizat yang diberikan, ada mukjizat yang paling pertama, paling utama, dan paling luar biasa, paling agung, yaitu Al-Quran Al-Karim. Pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Paling utama, paling besar, paling agung, paling... Nah, dan ini adalah mukjizat yang sampai sekarang bisa kita rasakan kemukjizatannya. Apa saja kemukjizatan Al-Quran? Oke, berusaha cari tahu ya. Satu di antara kemukjizatan Al-Quran adalah kemukjizatan ilmiah ya. Ada kemukjizatan Al-Quran sebagai asy-syifa, ada kemukjizatan Al-Quran sebagai syair, atau bukan syair ya, sebagai kemukjizatan kalamnya, kata-katanya yang begitu indah, sehingga kita membaca setiap hari berkali-kali pun nggak akan bosan, karena Al-Quran itu indah. Kata-katanya indah, enak untuk didengar, enak untuk diucapkan berkali-kali. Nah, yang berikutnya adalah air yang memancar dari sela-sela jarinya. Yang ketiga, makanan yang sedikit tapi mengenyangkan banyak orang. Yang keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj, ini juga sebuah mukjizat. Yang kelima adalah informasi-informasi tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tentang 5 hal ini, silahkan dicari ya kisah-kisahnya. Banyak bertebaran di YouTube, di internet yang membahas tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Silahkan
cari sendiri. Yang berikutnya, apa sih kemukjizatan Muslim kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, yang pertama tentu adalah mengimani bahwa beliau adalah Rasul, mengimani pula ajaran yang disampaikan, yaitu Al-Quran. Yang berikutnya adalah mencintai, mengagungkan, dan membelanya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mencintai beliau. Dengan cara apa? Dengan cara bersalawat dan dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Serta mengagungkan dan membelanya apabila ada pelecehan-pelecehan terhadap beliau. Nah, ada yang menginjak-injak atau menghina Rasulullah SAW, maka kita wajib untuk membelanya. Yang berikutnya mengikuti ajarannya. Tentu saja segala hal yang diajarkan oleh Islam maka wajib kita kerjakan. Kita tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada makna Khatamun Nabiyyin, Allah berfirman dalam surat Ahzab ayat 40, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jelas ya? Tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kita wajib mengingkari seandainya ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi atau bahwa dirinya adalah rasul. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita sudah membahas tentang banyak hal ya. Dalam 2 pertemuan ini, kita sudah membahas tentang makna beriman kepada para rasul, membahas pula tentang makna beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, telah membahas sedikit tentang mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad, nama-namanya, memahami tentang makna Khatamun Nabiyyin serta kewajiban kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam berinteraksi sosial dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan melaksanakan ajaran beliau dalam hal ibadah dan muamalah lainnya ya. Jadi kita wajib beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajib menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalian tonton lampiran-lampiran materi yang Ibu lampirkan juga nanti di Google Classroom. Ada video tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada video tentang Rasul Azmi, ada mukjizat tentang, ada video tentang 25 nama Nabi dan lain sebagainya. Silahkan dipelajari dan jadilah kamu sebagai murid yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dalam spesifik dalam bab ini ya, dalam bab iman kepada para rasul dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan jadikanlah apa yang kalian ketahui sebagai
sebagai satu hal yang menjadikan kalian bertambah keimanannya dan bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan gerak tubuh kita, kaki kita, tangan kita, lisan kita untuk senantiasa mengamalkan dan mencontoh apa yang telah dicontohkan dan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.